Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di video pembelajaran kali ini, kita masuk di pertemuan 12 yang akan membahas mengenai routing dynamic. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu routing dynamics. Routing dynamics atau dynamic routing adalah jenis router yang mampu membuat table routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Berkebalikan dengan routing statis, routing dynamics memiliki protokol routing yang akan mengatur router secara otomatis untuk saling berkomunikasi dengan memberikan informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Informasi ini digunakan untuk membangun dan memperbaiki table routingnya. Nah, sekarang kita lanjut mengenal apa itu table routing. Table routing atau routing table adalah table yang berisi informasi keberadaan sebuah network, baik network yang terhubung langsung atau kita kenal dengan directly connected network maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Tabel ini juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Dan table routing ini sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirim setiap paket data yang diterimanya. Informasi dalam table routing berupa baris-baris network address yang disebut dengan entry route. Entry table routing. Nah, di sini kita akan membahas terkait entry table routing di mana ada yang dinamakan directly connected network. Yang dimana directly connected network ini merupakan entry yang muncul pada saat interface router diaktifkan dan dikonfigurasikan IP address. Entry directly connected akan memiliki label C. Lalu ada yang dinamakan static routes. Entry ini adalah entry yang ada diisi manual oleh administrator jaringan, sehingga jika ada perubahan jaringan maka entry ini juga harus diubah secara manual. Entry static route akan memiliki label S. Lalu selanjutnya ada dynamic routes. Entry ini adalah entry yang akan muncul karena hasil pertukaran informasi routing dari beberapa router. Pertukaran informasi routing akan menggunakan routing protokol. Entry ini tidak diisi secara manual oleh administrator jaringan. Administrator jaringan hanya perlu mengaktifkan routing protokol dan network yang akan di routing. Entry dynamic routing ini akan memiliki label D. Jadi seperti yang teman-teman sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, ada yang dinamakan static routing. Jadi kalau bisa nanti kita lihat statusnya maka labelnya dia adalah S. Dan seperti yang kita ketahui, kalau bisa kita memiliki jaringan router yang sangat kompleks, maka static routing ini tidak efektif karena kita harus merubah laju atau routing dari masing-masing routernya. Makanya kita perlu menggunakan dynamic routing agar laju komunikasinya bisa tersetting secara otomatis, atau di table routingnya dia akan otomatis nih menentukan atau menemukan jalur-jalur mana saja yang akan dilalui untuk bertukar informasi. Dan ada juga yang dinamakan default routes. Entry ini digunakan untuk menentukan kemana sebuah paket akan dikirimkan. Jika alamat tujuan dari paket tidak terdapat pada table routing, entry default route ini bisa dikonfigurasikan secara manual atau statik, ataupun didapat dari pertukaran informasi dari routing protokol atau dynamic. Entry default route merupakan entry dengan nilai parameter DST address 0.0.0/0. Jika dikonfigurasikan secara statis, maka default route akan memiliki label S. Berarti kalau misalkan kita dynamic, dia akan labelnya D ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai informasi table routing, di mana ada yang kita kenal dengan DST address. Merupakan informasi yang ada dalam kolom ini menunjukkan network tujuan atau destination
yang dapat dijangkau oleh router tersebut. Lalu ada yang dinamakan Pref Search, Pref SRC. Informasi yang ada di kolom ini akan menunjukkan alamat IP address yang digunakan oleh router sebagai field IP address pengirim. Atau ini source-nya ya, jadi kita dari mana nih kalau DST address itu mau kemana. Lalu ada yang dinamakan gateway. Kolom ini akan menunjukkan cara router tersebut menjangkau network yang ada di kolom DST address, biasanya berupa interface maupun IP address dari router tetangga yang dapat digunakan untuk mencapai remote network. Lalu ada yang dinamakan dengan distance. Kolom ini menunjukkan nilai administratif distance atau labelnya itu AD. Nilai AD ini dapat menunjukkan apakah entry tersebut didapat router dari static routing maupun dynamic, sekaligus dapat digunakan untuk melihat jenis protokol yang digunakan. Ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah entry tersebut merupakan directly connected network atau bukan ya. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang address routing table dan seterusnya, kita masuk ke protokol routing. Protokol routing adalah suatu aturan untuk melakukan pertukaran informasi routing yang nantinya akan membentuk sebuah routing table sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol akan dapat mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Jadi protokol routing ini sangat penting ya teman-teman. Dan di dalamnya ada yang namakan RIP atau Routing Information Protocol, ada juga IGRP, Interior Gateway Routing Protocol, ada juga OSPF, Open Source Pass First, lalu ada juga IS, Intermediate System, dan ada juga EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Protocol. Nah, masing-masing protokol ini memiliki keunggulan masing-masing yang teman-teman dapat gunakan untuk keperluan teman-teman. Dan yang terakhir itu ada BGP, Border Gateway Protocol. Biasa ini untuk jaringan yang antar benua, antar negara ya biasanya teman-teman ya. Nah, di dalam routing protokol ada yang dinamakan kelas. Nah, di sini kita bahas yang pertama itu ada distance vector. Ini merupakan protokol jenis kategori kelas yang akan menentukan route terbaik ke sebuah jaringan berdasarkan jarak tempuh rutenya. Route routing dengan jarak singkat ke jaringan yang dituju akan menjadi pilihan jalur terbaik. Lalu ada juga link state, biasa disebut juga protokol Short Pass First. Fungsi routing table pada router yang menerapkan protokol jenis ini cukup unik karena fungsi dari table routing tersebut terbagi menjadi 3 table terpisah, satu untuk mencatat perubahan dari network-network yang terhubung secara langsung, satu lainnya untuk menentukan topologi dari keseluruhan internetwork, dan satu table terakhir digunakan sebagai table routing. Lalu ada yang dinamakan dengan hybrid. Contoh protokol yang termasuk ke dalam kelas ini menggunakan aspek-aspek dari routing protokol jenis distance vector dan routing protokol jenis link state. Jadi kalau hybrid ini merupakan gabungan dari distance vector dan link state. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk materi pertemuan 12 kali ini yang membahas tentang routing dynamic. Selanjutnya silakan teman-teman melakukan praktikum individu dengan melakukan konfigurasi routing dynamic dengan protokol OSPF pada router Mikrotik. Silakan teman-teman diskusikan dengan dosen yang mengajar di kelasnya masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.